Perkenalkan, nama saya Rini Yohana Sinaga. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dia Indri Bargenting. Perkenalkan, nama saya Marhyadi. Hasil analisis di lapangan melalui artikel online terkait fenomena komunikasi politik yang dilakukan aktor atau kelompok. Capres Jokowi 01 di Jatim. Beliau membahas program-program yang bertumpu dan berpihak kepada rakyat dalam rangka berjuang untuk memajukan Indonesia. Yang pertama, karena tidak ada rasa optimis di dalam masyarakat. Jokowi mengatakan bahwa tidak ada negara yang maju yang tidak ada memiliki sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, Jokowi berkata dalam 5 tahun ini berfokus dan berkonsentrasi kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena bagi beliau tidak ada negara yang maju dan sejahtera kalau rakyatnya terpecah belah. Membangun sumber daya manusia yang optimis, karena bagi beliau salah satu modal besar untuk membangun suatu negara Indonesia agar lebih maju adalah rasa optimis yang besar. Indonesia juga termasuk dalam G20 atau bisa disebut negara dengan ekonomi besar dan terkuat. Bahkan menurut proyeksi dan perkiraan bahwa negara Indonesia di tahun 2045 nanti akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Di sini saya ngambil bahannya dari Google ya teman-teman. Menjadi 5 terbaik dunia pada 2045. Saat berumur 100 tahun pada 2045 nanti, pemerintah sudah memperkirakan Indonesia berpeluang masuk jajaran 5 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun 2045, yang pertama tentunya PDB kita naik ya guys sampai 1.100 US miliar, sehingga membuat PDB per kapita kita 30.000 US per tahun. Yang kedua, jumlah penduduk 300 juta jiwa orang, yang terdiri dari penduduk usia produktif sekitaran 52% dan penduduk kelas menengah 82%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, semua pihak perlu bergandeng tangan untuk mewujudkannya. Salah satunya dalam tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, konektivitas daerah, iptek memenuhi passion kementerian, kesiapan infrastruktur, tata ruang wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Perkembangan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi, asal jangan ada turbulensi politik. Bahwa masyarakat Indonesia jangan sampai merasa lemah dan rendah, karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara besar yang memiliki masa depan yang baik serta harapan yang lebih baik. Bapak Jokowi juga mengatakan agar masyarakat Indonesia memiliki semangat yang besar serta mensyukuri segala hal apapun itu dan menjadi masyarakat yang optimis serta mampu mengontrol program-program yang baik. Jangan sampai ada program yang di tengah jalan sujuh atau lupa rakat. Dan dalam angka-angka yang sudah dimiliki, semua harus disyukuri. Angka pengangguran juga turun dari 5,9% menjadi 5,3%, dan hal ini juga perlu disyukuri. Di tengah jalan ekonomi global yang sulit dan terus menurun, hal ini masyarakat jangan goyah, tetap bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, dan hal ini juga perlu disyukuri. Masyarakat dikatakan untuk bersyukur kepada Allah atau Tuhan dan memastikan 5 tahun ke depan negara akan lebih baik dan lebih kuat ekonomi. Bapak Jokowi juga mengatakan
5 tahun ke depan kita akan menghasilkan negara yang lebih kuat ekonominya. Untuk para petani, nelayan, guru, dokter, pegawai negeri, TNI, Polri, seniman pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar. Baik anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya, kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari dan untuk kedepannya. Bapak Jokowi juga bertekad yang tertinggal di garis kemiskinan semuanya harus maju. Pada tahun 2019, penduduk Indonesia mencapai 269 juta penduduk. Beliau juga bersyukur bahwa memulai karir politik dan pemerintahan dimulai dari yang terkecil, yaitu menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden Indonesia selama 4,5 tahun. Bapak Jokowi juga mengatakan pengalaman seperti ini sangat perlu menakodai negara seperti ini. Itulah yang dinamakan rekam jejak. Orang harus melihat rekam jejak seperti apa, pengalamannya seperti apa, prestasinya, dan terakhir, Bapak Jokowi juga mengatakan beliau tidak memiliki beban masa lalu. Komunikasi politik menurut pemikiran Harold Laswell tentang model komunikasi politik yaitu siapa yang melakukan komunikasi politik? Yang melakukan komunikasi politik adalah Bapak Joko Widodo. Saswat, apa yang disampaikan pesan politik? Pesan politik yang disampaikan oleh Bapak Jokowi itu ialah masyarakat tidak boleh lemah dan rendah karena itu akan membuat kita menjadi pesimis. Hidup itu harus optimis agar bisa membangkitkan negara yang berekonomi kuat serta negara yang damai sejahtera. In which channel? Melalui siaran apa? Melalui saluran apa? Kami mendapat pokok pembahasan kami dari media YouTube ya teman. To whom? Kepada siapa komunikasi politik itu dilakukan? Komunikasi politik itu dilakukan kepada masyarakat atau orang-orang yang mendukung Bapak Joko Widodo untuk menjadi Presiden Indonesia periode kedua. With what effect? Apa efek yang diharapkan dari komunikasi politik itu? Pendapat kami tentang efek dari komunikasi politik tersebut ialah berkembangnya sumber daya manusia di Indonesia sehingga kita tidak mengalami ketinggalan teknologi. Berkembangnya perekonomian Indonesia dan dibukanya lowongan kerja baru sehingga berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Sekian dan terima kasih.